I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Ducati sudah sepakat untuk memutuskan di Grand Prix Italia siapa yang akan menjadi rekan Pecco Bagnaia di tim resmi mulai tahun depan. Baik Marc Marquez dan Jorge Martin berharap bisa menggunakan kekuatan mereka untuk memakai warna merah. Silakan, ceritanya sedikit diubah. Meskipun benar bahwa bagian pertama dari permasalahan ini harus diselesaikan oleh Ducati, masalahnya tidak akan sepenuhnya terselesaikan sampai pihak yang terpilih menandatangani kontraknya. Dari ketiganya yang memulai balapan Desmosedici kedua dari bengkel pabrikan, Enea Bastianini tertinggal. Suatu keadaan yang menempatkan Jorge Martin dan Marc Marquez di dua sudut ring. Hasilnya sedikit lebih menguntungkan kelompok pertama, yang, pada gilirannya, tidak dapat bersaing dengan kelompok kedua dalam hal dampak dan dampak media. Selain kedua konsep tersebut, sangat sulit untuk menilai mana di antara keduanya yang lebih kompetitif karena kondisi yang melingkupinya terlalu berjauhan di semua tingkatan. Martin membangun keunggulannya dalam tabel poin berdasarkan kecepatan dan konsistensi, dua elemen yang paling diinginkan oleh siapapun yang ingin memperjuangkan gelar. Dalam 6 pemberhentian di kalender yang telah berlalu sejauh ini, pembalap Pramac itu meraih 2 kemenangan, Portimao dan Le Mans, dan total 4 podium, yang digabungkan dengan 3 kemenangan lainnya, Qatar, Jerez dan Le Mans, dan 2 podium, Portimao dan Austin, dalam 2 sprint tersebut. Sebuah keberhasilan yang luar biasa jika kita memperhitungkan tingkat persaingan yang ada saat ini di jaringan listrik, dan itu menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 70%. Dari total 222 poin yang telah diperebutkan sejauh ini, pemain asal Madrid ini mampu meraih 155 poin, sebuah angka yang berarti rata-rata 26 poin per hadiah utama. Dari 37 kemungkinan yang ada, rata-rata Pecco Bagnaia yang menempati posisi kedua klasifikasi dengan selisih 39 poin adalah 19 poin per event. Hampir sama dengan Marquez yang hanya terpaut 2 poin dari sang juara saat ini. Sementara itu, pembalap Honda, Joan Mir mengaku bak mimpi buruk usai menyelesaikan balapan MotoGP Catalunya 2024. Joan Mir mengakhiri rangkaian MotoGP Catalunya 2024 dengan finish di posisi ke-15 pekan ini. Dalam sesi balapan yang berlangsung pada Minggu, 26 Mei 2024, Mir finish di posisi 15 kalah cepat 33,132 detik dari Francesco Bagnaia yang memimpin balapan. Posisi ini membuat Mir mendapatkan tambahan 1 poin dari sesi balapan. Meski begitu, Mir mengakui bahwa balapan kali ini bak sebuah mimpi buruk baginya. Sejujurnya, sebuah mimpi buruk, tutur Mir tentang balapannya. Mir mengakui bahwa dia sudah berekspektasi akan mengalami kesulitan di trek kali ini, tapi ini lebih buruk dari yang dibayangkannya. Ex-pembalap Suzuki itu mengaku merasa kurang nyaman dengan perubahan yang ada pada mesin motornya. Saya sudah menduga akan kesulitan di trek ini. Kami menggunakan konfigurasi mesin yang berbeda dan saya tidak merasa nyaman dengan itu, lanjutnya. Mir merasa tingkat putaran dan kecepatan mesin motor yang digunakannya kali ini lebih buruk. Tingkat putarannya mungkin lebih buruk dari yang lainnya, yang standar. Dan kecepatan tertingginya jauh lebih rendah. Jadi di balapan lain, saya bisa lebih dekat ke puncak dan bertarung dengan grup di sekitar 10 besar. Di sini saya tidak punya pilihan untuk melakukan itu. Menurut Mir, saat ini Honda telah membuat langkah mundur demi lebih maju ke depannya. Kami mungkin telah membuat 1 langkah mundur untuk membuat 2 langkah maju di masa depan. Tetapi saat ini sulit dan situasinya seperti ini. Bahkan lebih buruk lagi, terangnya. Terlepas dari komentar Mir soal sulitnya kondisi, Mir merupakan pembalap Honda kedua tercepat dalam balapan pekan lalu. Nadia Padovani, pemilik tim Gresini, berbicara tentang pekerjaannya dengan Marquez bersaudara, dan kemungkinan meraih gelar MotoGP.
Dalam 3 tahun berkiprah di MotoGP, Gresini Racing sudah melangkah sangat jauh. Hal itu dilakukannya dengan dipandu oleh tangan Nadia Padovani, janda Fausto Gresini, mengikuti impian suaminya. Bersama Enea Bastianini mereka pertama kali menyentuh langit di kategori Premier. Dan meskipun musim lalu kemenangannya lebih rahasia, kedatangan Marc Marquez ke dunia tinju tahun ini bahkan membuat kita memimpikan gelar juara. Dalam wawancaranya dengan media MOW, Nadia Padovani angkat bicara mengenai situasi tim saat ini. Gresini Racing menjadi bintang penandatanganan musim ini, juara dunia 8 kali Marc Marquez. Padovani mengakui bahwa, saya pikir Marc Marquez bisa melakukannya dengan baik, tapi saya tidak tahu sejauh mana motor yang kami miliki untuknya. Namun, di putaran pertama kejuaraan ini, dia selalu unggul. Kami sangat senang dengan pertumbuhan yang terjadi, baik bersama kami maupun dengan Ducati, kata pembalap Italia itu. Padovani pun menyoroti atmosfer bagus di dalam kotak penalti. Kami adalah keluarga Gresini dan kami menyambut keluarga Marquez dengan tangan terbuka, simpulnya. Selain itu, ia mendedikasikan beberapa kata-kata manis untuk Marquez tertua. Dia orang yang cantik, kami bercanda, dia sangat cerdas. Seperti kakaknya, dia juga suka membuat lelucon. Mereka adalah pasangan yang baik dan kami sangat baik dengan mereka. Padovani juga menyoroti integrasi hebat Marc ke dalam tim setelah lebih dari 1 dekade di Repsol Honda. Anda tiba di tim baru dengan orang-orang yang tidak Anda kenal. Tentu saja Alex sudah ada di sini dan sangat senang dengan kami, tapi setelah 11 tahun di tempat lain, belum terlihat jelas apakah dia akan langsung menemukan chemistry itu bersama kami, akunya. Kehadiran Marc Marquez di kotak penalti juga membantu Gresini mendapatkan pengalaman baru. Jelas Anda berkembang, karena mengikuti pembalap sekaliber ini membantu Anda, kata Padovani. Sementara itu, perusahaan minyak Spanyol Repsol akan berhenti mensponsori tim Honda di kejuaraan dunia MotoGP, mengakhiri aliansi yang dimulai pada tahun 1995 dan telah menghasilkan 15 mahkota dunia. Sponsor kejuaraan dunia sepeda motor yang paling lama berdiri dan paling dikenal, perusahaan minyak Spanyol Repsol, tidak akan lagi mengaitkan namanya dengan nama pabrikan Jepang Honda di kejuaraan dunia MotoGP musim depan. Repsol tampil dengan livery Honda NSR 500 kelas utama kejuaraan dunia tahun 1995, dengan Mick Doohan dan Alex Crivillé sebagai pembalapnya, dan sejak itu, tanpa henti. Mereka bertahan selama 30 tahun, tepatnya hari jadi ini yang diperingati musim ini. Salah satu hubungan terlama dalam sejarah kejuaraan dan telah menghasilkan keseimbangan 15 kejuaraan dunia, selain 183 kemenangan dan 455 podium. Setelah kepergian Marc Marquez pada akhir tahun 2023, perusahaan minyak yang telah memperbarui tahun yang sama hingga akhir tahun 2024 dengan Formula 11, memberlakukan klausul dalam kontrak untuk mengurangi kontribusi ekonominya dan, sebagai imbalannya, kehilangan kehadiran di dekorasi RC213V.